Halo, terima kasih kamu sudah klik video ini. Bagi kamu yang klik video ini karena thumbnail dan judulnya, kamu bakalan nemuin informasi menarik di video ini. Kalau kamu laki-laki, please gak usah puter balik, gak usah balik badan. Kamu bisa simak video ini sampai akhir karena ada informasi yang mungkin bisa menambah wawasan kamu seputar wanita. Jadi di sini aku bakalan ngomongin fakta unik seputar haid. Kalau sebelum-sebelumnya aku bahas tentang gimana mitos dan fakta seputar haid, kayak keramas boleh nggak sih, minum air soda boleh nggak sih, dan masih banyak lagi yang aku bahas di situ. Kamu bisa kepoin video-video aku sebelumnya. Oke, langsung aja ke topik utama. Haid itu unik. Yang pertama, rata-rata wanita mengalami siklus haid itu selama 38 tahun. Bayangin, ada sekitar 4 dekade bahkan lebih bagi wanita untuk merasakan nyeri, kram perut, dan segala keluhan haid itu selama kurang lebih 38 tahun. Rata-rata wanita akan mengalami haid di umur 12 tahun dan akan berakhir di umur 50-an. Jadi kalau kita generalisasi itu ada sekitar 38 tahun. Lama ya. Lalu, tak kurang dari 250 juta dihabiskan oleh wanita untuk keperluan haidnya, mulai dari beli pembalut, pereda nyeri, vitamin, suplemen, dan lain-lain. Rata-rata wanita menghabiskan 200 sampai dengan 250 juta selama masa haidnya seumur hidup. Itu udah kayak kita mau beli mobil buat keluarga. Setiap bulan, setiap kali haid, faktanya perempuan hanya akan mengeluarkan darah haid itu nggak lebih dari 1 cangkir teh kalau dikumpulin loh ya. Rata-rata sih beberapa sendok sampai dengan 3/4 cangkir teh. Jadi kalau kamu ngerasa bahwa darah haid kamu yang keluar tuh banyak banget, deres banget, itu kalau ditakar itu cuman nggak lebih dari 1 cangkir teh. Ketiga, deras atau enggaknya darah haid itu bisa dipengaruhi oleh musim-musim tertentu. Kalau beberapa hari sebelum ovulasi itu sinar matahari itu terik, cuaca panas, kemungkinan siklus mens itu lebih pendek itu adalah lebih besar. Ini berdasarkan penelitiannya, bukan kata aku. Kalau ada yang komplain, aku nggak gitu tuh, ya udah, salin aja penelitiannya, bukan aku, karena ini aku cuma ngomongin apa yang ada di hasil penelitian. Selanjutnya adalah kemungkinan untuk tetap hamil itu bakalan tetap ada apabila kamu melakukan hubungan di saat haid. Tapi kalau menurut aku secara pribadi sih lebih baik dipending dulu demi kebaikan bersama. Selain itu kalau kita lagi haid itu kan cervix itu kan lebih terbuka, jadi kuman dan segala bakteri itu lebih bisa berkembang. Jadi lebih baik hindari dulu untuk berhubungan di saat haid. Lalu adalah hal yang wajar bila sesekali kamu itu nggak haid. Misalkan Januari kamu haid, Februarinya enggak, Maret haid, dan seterusnya haid, itu enggak apa-apa karena tidak ada keharusan secara medis untuk haid setiap bulan. Setiap wanita memiliki siklus haid yang berbeda-beda dan kondisi yang berbeda-beda pula. Jadi misalkan sesekali kamu nggak haid itu nggak apa-apa, tapi kalau misalkan jedanya itu lama, berbulan-bulan kamu nggak haid, itu baru kamu bisa cek ke dokter. Fakta unik selanjutnya adalah ternyata di tahun 1946 itu Walt Disney udah membuat film pendek itu berjudul The Story of Menstruation. Bagi yang kepo bisa googling atau cari di Google. Yang pada masa itu lumayan berani ya, mengingat tahun 1946 membahas tentang menstruasi, tentang haid, tentang seks itu adalah sesuatu yang tabu. Tapi di film itu berani mengangkat tentang tema menstruasi itu dan dijadikan sebagai topik pendidikan seks. Haid ini ternyata bisa juga keluar selain dari Miss V. Tapi ini adalah sebuah kelainan, namanya vicarious menstruation. Kalian yang penasaran bisa googling sendiri. Vicarious menstruation itu adalah sebuah kelainan yang menyebabkan wanita mengalami haid dan darahnya itu bakalan keluar
dari lubang-lubang seperti hidung, mata, telinga, dan lain-lain. Udah nggak usah dibayangin, ngeri. Penyakit ini adalah penyakit langka ya, jadi bersyukur aja buat kita yang dikasih normal. Mungkin ada yang bisa aku share, semoga apa yang aku share ini bermanfaat. Jangan lupa di-share juga sama orang-orang terdekat kamu, tersayang kamu, agar mereka juga tahu dan enggak. Jangan lupa klik tombol subscribe apabila kamu suka sama video-video aku.